Shalom Tiberias, boleh kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji nama Tuhan, kita sungguh percaya sebagaimana kita ada sampai hari ini semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan sama-sama kita mau kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita mau menyatakan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita mau rendahkan hati kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kasih, kebaikan dan anugerah-Mu ya Tuhan, yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat nafas, buat kesehatan, buat hidup yang Tuhan berikan, untuk kami dapat menikmati anugerah kebaikan-Mu ya Tuhan. Maka pada siang hari ini, apapun yang menjadi keadaan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kami mau serahkan hati kami ya Tuhan. Kami bawa syukur kami dalam pujian sembah kami kepada Tuhan. Karena kami percaya di saat kami datang memuji, menyembah-Mu ya Tuhan, maka Tuhan hadir bertata di atas setiap pujian kami ya Tuhan. Siapapun setiap kami Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Siapapun setiap kami yang lemah Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kami. Kami serahkan ibadah kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang siap datang di hadapan Tuhan, mari gereja Tiberias kita mau katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jemaat Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau kami sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Hanya Engkau Tuhan. Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku Biar segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Nama yang hidup, nama yang ajaib, dan nama yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kami tabiskan ibadah kami Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama yang diberkati gereja Tiberias kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan, seperti yang diberkati, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Beri salam kanan kirimu, depan belakangmu. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari bersama-sama
keluarga Allah. Siapa saudara yang hadir siang hari ini boleh berlambaikan tangan kita yang bersuka cita. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Yesus Raja di atas segala raja. Mari biar musik choir memuji Tuhan. Come on choir. Bersama dengan bangga di dalam Yesus. Oh haleluya. Oh sama-sama. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah, ku 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 cinta keluarga Allah. Boleh kasih tepukan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Yang bersuka cita lambaikan tangan kita buat Tuhan. Kita bebaskan roh kita memuji Tuhan, amin. Kok janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Yang bersuka cita sorak-sorekan haleluya. Di media sekolah. Mari bersama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Mari bersama-sama gereja Tiberias di tempat ini di rumah katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Ini janjinya bagi saudara dan saya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, amin. Sebab Tuhan menopang. Lambaikan tangan kita katakan tangannya. Syukur kita katakan Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya. Kami mau hidup berkenan kepadamu Tuhan. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sama-sama gereja di media Indonesia. Tangannya. Ini iman kami Tuhan kepadamu Yesus. Tuhan Yesus yang selalu memegang tangan kami. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sekarang
sekali lagi yuk. Gereja Tiberias di tempat ini, yang di rumah, angkat suara kita buat Tuhan. Katakan, tangannya sebab Tuhan menopang. Ini janjimu bagi setiap kami. Apabila ia jatuh, sebab Tuhan menopang. Mari sekali lagi sama-sama katakan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang. Apabila ia jatuh, tak sampai terkena. Ini iman kami, Tuhan Yesus, sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan Yesus, sebab Tuhan menopang. Tanganku. Boleh kasih tepukan yang paling meriah buat Tuhan Yesus saja. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Yang semangat memuji Tuhan, lambaikan tangan kita buat Tuhan. Beri salam kanan kiri, depan belakangmu, katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Kita mau tinggikan, muliakan nama Tuhan. Satu pujian lagi, kita tinggikan nama Yesus melalui puji-pujian penyembahan kita. Betapa sungguh baik Engkau Tuhan Raja, di atas segala raja. Come on, come on. Mari bersama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Amin. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Mari bersama-sama gereja Tiberias katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, sekali lagi. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hey! Yeah. Mari bersama-sama kembali gereja Tiberias. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Sekali lagi sama-sama. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Lambaikan tangan kita di media. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, mari gereja Tiberias angkat suara kita katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana. Sekali lagi, angkat tangan kita gereja Tuhan, katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, oh, sama-sama. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus.
pujikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi katakan Hosana, 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 Hosana. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Seberapa banyak diberkati, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Dipersilakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan. Di siang hari kita boleh sama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Yesus. Sebentar lebih dalam semua kita diberkati. Pada kesempatan siang hari ini sama-sama terlebih dahulu kita akan menyaksikan yaitu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Berdiam diri di hadapan Tuhan Yesus adalah prioritas utama kita sebagai orang Kristen, yaitu berdiam diri itu ya kita banyak mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kemudian kita juga banyak berdoa, menyembah selalu kepada Tuhan Yesus. Apa hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan? Nah, hasilnya adalah semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Dengan banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, kita akan semakin bergaul akrab dan mengerti serta mengenal siapa Tuhan Yesus, sehingga hidup kita akan sesuai dengan rancangan juga kehendak Tuhan, dan kita akan mendapat kekuatan kuasa Tuhan. Ada banyak tantangan yang akan terjadi di depan kita, tetapi sebagai anak-anak Tuhan Yesus kita akan dapat menghadapi masa-masa sukar, sebab tidak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan akan mendapat petunjuk Tuhan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan dan apa langkah-langkah yang harus kita tempuh. Oleh sebab itu kita perlu memeriksa motivasi hati kita di hadapan Tuhan. Jadi kita banyak taat, harus taat, bahkan 100% taat kepada firman Tuhan yang adalah perjalanan iman menuju kepada kehendak Allah. Puji nama Tuhan Yesus, kita berkati melalui yaitu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan secara full dapat menyaksikan di dalam YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan, sebelum kita diberkati, izinkan kami terlebih dahulu membacakan pembacaan suara Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema apa itu kesederhanaan, Minggu 9 Februari 2025. Promo yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus, kami berkati kami semua jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan, dipersiapkan untuk pesta dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Promo yang kedua, apa itu kesederhanaan? Yang pertama, kesederhanaan adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada. Lukas 3 ayat 10 sampai dengan 14. Orang sederhana adalah orang yang mempunyai rasa cukup, tidak dikejar ambisi atau dikuasai oleh keangkuhan. Karena mereka sederhana, maka Tuhan memberkati mereka lebih. Mereka mempunyai rasa cukup dan menyalurkan kelebihan yang mereka punya secara murah hati sesuai dengan firman Tuhan kemana mereka harus menyalurkan. Sifat sederhana membuat orang jauh dari sifat tamak, kikir, dan materialistis. Yang kedua, kesederhanaan adalah melihat hidup ini dari perspektifnya Tuhan, yaitu kekekalan. Yohanes 3 ayat 15 sampai dengan 16, Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 6 ayat 54. Kita harus melihat hidup ini dari perspektifnya Tuhan dan kepentingan Tuhan. Kita harus mengerti semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan untuk digunakan sesuai kehendaknya. Tuhan memberkati kita untuk menjadi penyalur berkat untuk kepentingan yang lebih luas. Yang ketiga, kesederhanaan bukan berarti tidak boleh hidup senang. Pengkhotbah 2 ayat 24. Tuhan tidak melarang kita untuk bersenang-senang dengan hasil jerih payah kita. Kita tidak dilarang
menikmati hidup, yaitu menikmati apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Menikmati hidup juga merupakan bagian dari hidup yang seimbang. Menikmati hidup memberi penyegaran kepada tubuh dan jiwa kita, sehingga kita lebih dimampukan untuk memenuhi tuntunan hidup. Yang keempat, kesederhanaan dimulai dari sikap hati dan tidak mencari hormat dari manusia. Yohanes 5 ayat 41 sampai dengan 47, Filipus 2 ayat 5 sampai dengan 7. Kesederhanaan dimulai dari sikap hati. Kesederhanaan tidak diukur dari hal-hal fisik atau lahiriah, walaupun tentu kesederhanaan yang tulus dan murni pasti mempengaruhi penampilan lahiriah. Tapi tanpa disadari, banyak orang digerakkan oleh keinginan untuk dihargai, dihormati, atau dinilai baik. Orang sederhana tidak mencari hormat dari manusia, karena ia akan lebih mencari hormat dari Allah. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengkehendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjalilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Kita diberkati melalui pembacaan suara gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji pada minggu ini, menjadi berkat bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Sebentar mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kembali kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami sama-sama boleh memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan melalui puji-pujian penyembahan kami. Kami yakin dan percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami ya Bapa. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun berada, kami duduk berdiri, kami yang ada di rumah, Tuhan Yesus selalu berkati. Sebentar lebih lagi kami mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu yang ditabur berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami, menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Berikan kami tidak saja cakap sebagai pendengar yang baik, kami cakap sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Dimanapun kami berada melangkah, menjadi garam dan terang-Mu ya Allah. Bapak Pendeta Filipus Fidel Ramon, Tuhan Yesus berkati, bahwa kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu, memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, yang siap diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Dengan sikap berdoa datang sama Tuhan Yesus pada siang hari, kami rindu menyenangkan hati-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari gereja Tiberias dengan hati bersyukur. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan.
Mari dengan hati bersyukur sama-sama angkat pujian ini dengan iman kita katakan, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan di tempat ini, yang di rumah sambut firman Tuhan katakan, inilah yang ku renungkan. Sama-sama siapkan hati kita terima kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini penuh dengan ucapan syukur. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Amin. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Sungguh kami bersyukur karena di siang hari ini kembali kami menikmati suasana surgawi. Kasih Bapa di surga mengalir di tengah puji-pujian kami. Sehingga di tempat ini yang lemah dikuatkan. Kami bisa merasakan pembelaan Tuhan yang begitu ajaib buat kami. Kami percaya jika Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Artinya dalam setiap tantangan pergumulan kehidupan, Tuhan melatih kami untuk percaya bahwa ada kemenangan demi kemenangan Tuhan akan hadirkan buat kami yang percaya. Saat ini hamba berdoa, biarlah melalui kabar baik yang akan disampaikan, firman yang disampaikan, iman-iman anak Tuhan akan bertumbuh sehingga yang sakit disembuhkan Tuhan, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Segala pergumulan mereka pasti ada jawaban keluar di dalam Tuhan. Ambil alih ibadah ini Tuhan, ambil alih setiap hati kami. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan. Mari dengan sorak-sorai semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Apa kabar siang hari ini? Mantap sekali. Siap diberkati Tuhan, amin. Yuk kita buka Alkitab kita. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 6. Kita baca yuk bergantian. Saya baca ayat pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dua yang keras. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. 4. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. 6 sama-sama. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kalau kita lihat ulangan pasal 28, sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan tentang sebab akibat kepada orang Israel. Di dalam ketaatan maupun ketidaktaatan pasti ada ganjaran. Katakan amin. Kita doa, kita mendapatkan hal yang baik saudaraku. Dari Tuhan pasti mengalir yang baik. Itu saja dulu harus kita taruh dalam hati kita. Tidak ada yang jahat keluar dari pribadi Tuhan.
Karena Dia Allah yang kudus, maka segala yang ada dalam perbendaharaan Tuhan di dalam pribadinya maupun dalam kerajaan surga itu adalah hal-hal yang suci, hal-hal yang kudus, hal-hal yang dampaknya akan memberkati kita. Nah, agar semua itu mengalir dalam kehidupan kita, itu diperlukan ketaatan, kesetiaan dari pihak kita, saudaraku. Jadi pada siang hari ini kita belajar dari umat Israel. Tuhan sedang mengajarkan titahnya, firman-Nya, istilahnya aturan mainnya Tuhan. Makanya ada berkat kalau taat. Tapi sebaliknya, segala berkat itu bisa diubah Tuhan menjadi kutuk. Kebalikannya, nanti Bapak Ibu ambil waktu di rumah, baca satu pasal ini. Bapak Ibu akan terkagum-kagum melihat kedahsyatan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Amin. Bagi gerejanya, bagi kita semua yang hadir hari ini. Apabila kita mau taat, ayat pertama dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuh lihat, dikatakan kalau mau dengar dan melakukan. Jadi artinya tidak hanya sampai sebatas mendengar. Rajin ke gereja, rajin baca firman tidak cukup. Yang menuntaskan bahwa kita sungguh anak Tuhan yang taat adalah apa yang kita dengar kita lakukan. Katakan amin. Itu dia. Artinya Tuhan mau kita bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Janji Tuhan buat orang Israel ini luar biasa. Jadi gini Bapak Ibu, kerajaan Israel ini kerajaan yang sebenarnya tidak terlalu besar. Ya. Persenjataan-senjata mereka kalau berperang pun tidak terlalu wah dibandingkan kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi kerajaan Israel ini asal dia di dalam Tuhan, maka sebesar apapun musuh Israel, sehebat apapun mereka, tidak ada yang bisa mengalahkan Israel. Katakan amin. Mereka pasti menang. Siapapun lawan mereka. Itulah sebabnya di zaman itu kerajaan-kerajaan yang kecil biasanya saudaraku, kalau dia tahu dia akan kalah melawan kerajaan yang lebih besar, maka biasanya mereka akan berkoalisi dengan kerajaan yang lebih besar. Tujuannya supaya tidak diserang dengan kerajaan ini. Atau kalaupun ada yang mau menyerang mereka tinggal telepon, please help. Datang tuh bala bantuan saudaraku. Tapi biasanya harus memberi upeti. Sama ya. Sistem itu juga berlaku dulu di kerajaan di Indonesia. Kerajaan kecil biasanya memberi upeti kepada kerajaan yang besar supaya dilindungi, tidak dijajah. Tetapi Israel ini luar biasa. Mereka tidak perlu meminta perlindungan dari kerajaan manapun, tapi asal mereka di dalam firman Tuhan, mereka taat kepada perintah Tuhan, musuh-musuhnya itu dibikin kocar-kacir. Orang Israel seringkali tidak harus bertempur secara fisik, tetapi musuh Israel bisa dibuat Tuhan hancur. Ini luar biasa. Dan saya percaya bahwa janji ini bukan hanya dinikmati oleh bangsa Israel, tapi bagi Bapak Ibu dan saya, kita yang hadir siang hari ini, kalau kita taat, setia, dengar firman dan melakukan, maka perlindungan yang sempurna terjadi buat hidup kita semua. Amin. Tidak ada musuh yang bisa menyerang kita, saudaraku. Kita aman dilindungi Tuhan. Yuk tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Ini berbicara tentang berkat. Dan saya suka sekali menyampaikan ini. Karena di dalam Tuhan ketika kita taat setia, Tuhan bukan hanya memberkati kita, tapi anak cucu kita pun diberkati Tuhan. Makanya itu Tuhan menjanjikan bahwa kita ketika setia, lihat Bapak Ibu di dalam firman ini, kemana kita melangkah, anak cucu kita juga akan menikmati buah dari ketaatan kita. Tuhan dahsyat Bapak Ibu. Tuhan sungguh ajaib, Tuhan sungguh mengasihi kita semua. Nah kalau berkata demikian besar, demikian ajaib, tadi dikatakan berkat perlindungan, iya kan? Bangsa-bangsa besar sekalipun tidak bisa mengalahkan mereka. Artinya setan, roh jahat, orang jahat manapun tidak bisa mengganggu kita. Katakan amin. Kita aman, dibela Tuhan, diberikan kemenangan. Tapi juga ada berkat secara jasmani. Segala yang kita perlukan Tuhan supply. Tuhan sediakan. Memang mungkin dalam perjalanan akan ada tantangan. Biasalah. Setiap orang pasti mengalami tantangan hidup. Betul tidak? Setiap orang diproses Tuhan kok. Gak ada yang dimanja sama Tuhan. Semuanya langsung ada bok.
ada semua, enggak ada. Semua diproses. Bukannya Tuhan pelit, bukannya Tuhan tidak mampu. Dia Allah yang sangat murah hati. Nyawa saja diberikan. Lah kalau berkat kecil buat Tuhan. Tapi sekalipun kau sudah minta belum terima, tetap percaya. Katakan amin. Tetap bangkitkan imanmu. Tetap katakan Tuhan baik. Tuhan sediakan segala yang kau perlukan. Orang Israel di padang gurun, tempat yang tidak layak untuk manusia bisa hidup, tapi makan minum Tuhan sediakan setiap hari. Tepuk tangan yang bangga buat Tuhan kita Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu engkau sedang berada dalam padang gurun kehidupan akhir-akhir ini, percaya dalam kesulitan tekanan sekalipun, makan minum kita Tuhan sediakan. Dia Bapa yang baik, sudah. Kalau Bapak Ibu bisa merasakan kasih Tuhan ya. Mungkin yang saya ilustrasikan ini hanya seujung kuku tentang kebaikan Tuhan. Karena itu kenali dia dah. Intim dengan Tuhan. Dalam keintimanmu kau akan sadar, kau punya pelindung yang besar. Kau punya Bapak yang baik, kau bisa panggil dia apapun. Bapak kek, babe kek. Iya kan? Kau bisa panggil father, anything. Kau bisa bangun hubungan intim dengan dia. Jadi dalam setiap aspek hidup kita, Tuhan janjikan ada berkat ini. Haleluya. Katakan amin sekali lagi. Yang percaya diberkati Tuhan bilang amin. Yang bilang amin tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus. Katakan aku pasti diberkati. Haleluya. Tapi kalau saya hanya menyampaikan berkat, kayaknya kurang seimbang ya. Saya juga harus menyampaikan sisi lainnya, supaya kita tidak jatuh di situ. Haleluya. Coba lihat ayat 15. Ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama yang keras yuk. 2, 1. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, terus tuh, maka apa? Segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Mau lari kemanapun dikejar sama kutuk itu. Mau kita pergi ke dalam gua gunung manapun, ini akan menghampiri kita. Karena ini hukum Tuhan berlaku. Dan siapa mereka yang dikejar oleh kutuk ini? Tuhan katakan, tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan. Nah ini dia. Maksudnya apa ya Tuhan tidak mendengar suaramu? Apakah orang-orang yang tidak pernah mendengar firman? Bukan. Tidak mendengar suara Tuhan ini maksudnya kita sudah tahu firman, tapi ngeyel. Sudah tahu firman, ayo ampuni orang itu. Enggak Tuhan, sebelum ku balas dendamku ini enggak akan ku ampuni. Bahasa Ibraninya jogal. Banyak orang Ibrani di sini. Ngerti perkataan saya. Itu dia, keras kepala. Sudah tahu firman karena dia biasa mendengar khotbah dimanapun. Tapi giliran Tuhan tuntut dia untuk melakukan, tidak mau taat. Kudus anakku, aduh Tuhan. Sulit Tuhan. Pergaulan anak muda zaman sekarang begitu Tuhan. Malah kalau nggak begitu nggak dibilang nggak keren Tuhan. Kudus anakku, aduh sulit Tuhan. Tuh, Tuhan minta karena kita tahu. Tuhan tidak akan pernah tuntut apa yang kita tidak tahu, itu dia. Jujur anakku, sulit Tuhan, satu kantor begitu semua. Jujur anakku, nggak bisa Tuhan, tanda tanganku tuh penting. Kalau aku nggak tanda tangan di situ, aduh, lewat di posisi ini Tuhan diambil alih sama orang. Aku dianggap nggak bisa kerja sama mereka. Jujur anakku, terngiang-ngiang terus tuh, terngiang-ngiang sampai gue mau tanda tangan tuh rasanya berat luar biasa. Katakan amin. Saya tahu pergumulanmu Bapak Ibu. It's not easy, I know. Nggak mudah, tapi kalau Bapak Ibu mau taat, lihat pembelaan Tuhan. Jadi orang yang tahu firman tapi tidak mau melakukan, ya, maka Tuhan katakan kemana dia pergi, kutuk itu akan mengejar dia. Kutuk yang mana? Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Itu listnya panjang kali lebar kali tinggi.
Udah kayak bangunan nih Bapak Ibu. Berat banget kalau baca, ngeri. Sampai anak cucu kita pun dikejar. Kadang kan kita protes, Tuhan, yang dosa perdukunan opung saya, kenapa saya kena? Bisa loh. Karena Tuhan katakan, orang main perdukunan, kutuknya 3-4 keturunan. Lah kalau opung, keturunan pertama, Among keturunan kedua, kita keturunan keberapa? Masih masuk gak keturunan ketiga dan 4 itu? Masih, anak kita pun masih masuk. Ngeri gak? Ngeri saudaraku. Dan begini banyak dalam pelayanan kami, orang-orang jemaat Tuhan yang gini, konseling ini, Pak, kok kami heran ya, mau hidup kami itu dalam masalah demi masalah. Coba ini gagal, begini gagal, ada masalah di sini, ini belum kelar, datang lagi masalah. Kayaknya hidup gak pernah bahagia, Pak. Ya udah kita doa. Setelah doa Tuhan bicara, kutuk nenek moyang. Kalau di dalam bahasa Inggris itu dikatakan generational curse, kutuk keturunan. Jadi kutuk itu penyebabnya ada 2. Pertama adalah kutuk nenek moyang. Katakan kutuk nenek moyang. Amin. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan di atas kita itu bisa mempengaruhi kita. Yes, bisa. Apalagi kalau kita belum bertobat. Apalagi kalau kita belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka kena tuh. Kenapa? Karena udah ada hubungan darah. Ada hubungan darah. Gak mungkin kesalahan opung-opung kita, kakek nenek kita kena anak tetangga. Gak mungkin. Kenanya ke kita. Karena kita tahu ini, makanya kita harus jaga hidup. Supaya anak cucu kita tidak terkena masalah gara-gara dosa-dosa kita. Jadi pertama, kutuk itu bisa karena kutuk keturunan. Kedua, bisa karena kutuk yang kita lakukan. Contohnya di atas kita sudah tidak ada yang berdosa. Bapak kita, orang tua kita, kakek nenek kita, mereka melayani Tuhan lah. Hidup suci kudus benar bagi Tuhan. Artinya kita tidak ada beban. Tidak ada beban di atas yang menghimpit kehidupan kita. Tapi kemudian kita jatuh bangun dalam dosa. Hidup kita sembarangan, hidup kita kotor. Hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketidaktaatan kita ini bisa menyebabkan kutuk buat kita dan anak cucu ke bawah. Itu dia. Jadi Bapak Ibu dan saya mulai hari ini kita harus paham. Bahwa roh jahat itu tujuannya datang hanya untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Dia paling suka sekali membuat orang untuk jatuh dalam dosa. Karena dia tahu hukum itu berlaku. Ketika tidak taat, tidak mendengarkan firman, ngeyel sama Tuhan. Dia punya kuasa membuat kutuk dalam ekonomi kita. Kutuk dalam kesehatan, kutuk dalam pernikahan. Sehingga setiap aspek kehidupanmu dihancurkan roh jahat. Banyak orang sakit akhir-akhir ini karena kutuk. Bisa karena kutuk nenek moyangnya, bisa karena kutuk dosa yang dia lakukan. Betul saudaraku. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, karena kita tidak mau bertobat dari dosa-dosa kita, maka anak cucu kita yang harus berperang dengan roh jahat. Sekali lagi. Jangan sampai karena kita tidak mau bertobat, kita ngeyel, kita keras-kerasan sama Tuhan, anak cucu kita yang akhirnya babak belur peperangan dengan kuasa kegelapan. Artinya selesaikan peperanganmu supaya anak cucu kita tidak mengalami. Katakan amin saudara. Selesaikan. Segala konsekuensi dosa yang kita lakukan, selesaikan buru-buru di hadapan Tuhan. Kalau ada orang yang terikat roh cabul, roh jina cabul, hidup semaunya. Sudah punya pasangan tapi melakukan dosa itu. Kalau dia tidak mau bertobat, jangan kaget kalau anaknya tiba-tiba jatuh dalam dosa jina cabul. Berapa kali orang tua datang, Pak saya kaget, anak saya tiba-tiba isi. Saya bilang isi apa? Isi pulsa? Bukan Pak. Belendut. Padahal anak saya anak yang baik Pak. Saya lihat pergaulannya juga, aduh cupu banget Pak. Sampai berpikir anak saya tahu begituan dari mana gitu. Dia heran, kok bisa anaknya yang di mata dia anak yang lugu, anak rumahan, tiba-tiba isi. Anaknya pun kalau ditanya dia juga bingung. Pak pendeta saya juga bingung kenapa saya tahu dosa itu, kenapa saya melakukan itu. Itu seperti ada kekuatan yang tidak terlihat yang menarik anak ini untuk apa? Nyemplung di dosa itu.
Cek para cek. Orang tuanya nggak kudus. Cek para cek. Dalam pernikahan orang tuanya ada orang ketiga, keempat, kelima. Ini harus bertobat. Bilang amin Bapak Ibu. Betul. Ini harus masuk dalam pertobatan bersama Tuhan. Karena kalau tidak anak cucunya kena. Saya ngomong mungkin agak tegas di sini. Karena apa? Saya mau katakan Tuhan sayang anak cucumu Bapak Ibu. Jangan sampai karena kesalahanmu, ya, Tuhan bisa tegas sama kita loh. Jangan saudaraku. Sayangilah anak cucumu. Jadi kita harus taat sama Tuhan. Kita harus setia. Kalau kita tahu ini dosa. Jadi sebelum kita melakukan segala sesuatu, pikir-pikir konsekuensinya apa ya buat aku. Konsekuensinya apa ya buat anak cucuku. Jangan sampai aku yang menikmati dosa ini, anak cucuku yang nanggung. Jangan sampai. Jadi pastikan di dalam keluarga kita, pernikahan kita, kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Siapa yang rindu pernikahannya diberkati Tuhan, bilang amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tuhan rindu dalam pernikahan kita, anak cucu kita itu ada berkat-berkat. Dan berapa kali saya pelajari saudaraku. Ternyata dalam pernikahan ya, sebenarnya simple tapi agak sulit dilakukan. Untuk kau mengalami berkat-berkat Tuhan dalam keluarga Bapak Ibu. Mungkin saat ini kau banyak mengalami kesulitan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa ubahkan keadaan kita seperti membalikan telapak tangan. Amin. Tapi seringkali pasangan suami istri yang ribut terus di rumah itu penghalang berkat. Berapa kali orang datang minta didoakan, Pak, tolong doakan ekonomi keluarga kami lagi hancur-hancuran Pak. Saya dengerin aja. Kami udah usaha ini gagal terus Pak, bangkrut terus. Doain Pak. Terus saya tanya, di rumah suka berkelahi enggak? Suka ribut enggak di rumah? Tiba-tiba dua-duanya nunduk kepala seperti bendera setengah tiang. Diam tanda iya artinya. Bapak Ibu kalau mau diberkati, mulai hari ini ubah kebiasaan itu. Amin. Kalau tadinya biasa caci maki, mulai hari ini umbar kata-kata sayang. Kata-kata yang mesra. Kata-kata yang membangkitkan kasih sayang di dalam hubungan suami istri. Betul. Pokoknya percayalah, keributan dalam rumah tangga itu penghalang berkat. Jaga hati kita, katakan amin Bapak Ibu. Dan kita harus hidup dalam ketaatan. Kalau nggak taat, ngeri sama Tuhan. Konsekuensinya ngeri. Saya pernah ditegur Tuhan satu kali. Contohnya nggak usah jauh-jauh, pendeta langsung nih Bapak Ibu. Suatu saat nih, ada anggota keluarga kami yang meninggal. Dihubungi, dikatakan, ini meninggal, datang ya. Tiba-tiba waktu mau datang Tuhan bilang, jangan kalian pergi. Dalam hati Tuhan, nanti mereka bilang apa? Pendeta itu sombong banget. Masa gara-gara pendeta gak mau datang? Benar gak? Tuhan, justru kami hambamu mau datang menunjukkan kasih Kristus. Bahwa kami turut berduka buat orang yang sedang berduka. Tuhan bilang, jangan coba-coba datang. Gak boleh datang loh. Saya mau katakan Bapak Ibu ya, kalau Tuhan udah bilang jangan coba ngeyel sama Tuhan. Konsekuensinya itu gak enak. Betul. Saya ngalamin nih. Saya bilang, pergi ya. Masa gak boleh sih? Nanti kita doa, tolak segala yang jahat dalam nama Yesus. Itu dia. Seringkali kan alasan kita gitu. Kita tolak dalam nama Yesus. Mau ditolak-tolak, tapi kalau Tuhan bilang jangan. Akhirnya kami pergi. Setelah pergi, salaman, bilang turut berduka, segala macam. Begitu kembali ke tempat di mana kami tinggal, saya diserang setan. Betul. Saya sendiri saksi, keluarga saya saksi. Saya diserang roh jahat, hampir putus nyawa saya. Betul, hampir putus. Saya bisa tahu itu detik-detik orang mau lewat. Saya tarik nafas, paru-paru saya nggak bisa masuk udara. Kaki saya mulai dingin, dari ujung kaki sampai mulai naik ke betis, mulai naik ke lutut, ke paha.
Saya tahu karena dulu pekerjaan saya merawat pasien. Jadi saya tahu kalau pasien saya mau meninggal, saya tahu ciri-cirinya apa gitu. Kalau naiknya udah mulai ke paha, mulai ke pinggul, ke perut, ke jantung. Nah itu dia saudara. Saya mulai merasakan itu, mulai deg-degan, ketakutan. Baru di paha aja saya nafas gak bisa, bibir saya udah biru. Saya langsung berlutut minta ampun, Tuhan tolong ampun kalau aku ngeyel. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan pulihkan saya. Pulihkan pelan-pelan. Setelah beberapa hari kami teleponan dengan salah satu teman baik. Dia pendoa syafaat yang luar biasa peka. Dan kami sering berkomunikasi. Ketika kami telepon dia bilang apa? Itu roh maut menyerang kamu. Kamu kalau gak bertobat saat itu bisa putus nyawamu. Bayangin. Hanya gara-gara saya tidak taat. Saya buka celah. Roh kematian mau nyerang saya. Halo. Ngeri gak Bapak Ibu? Oke, mukanya pada kaget semua. Jangan takut. Kalau taat gak akan terjadi. Bilang amin. Itu saya alami Bapak Ibu. Saya gak bohong. God is my witness. Saya alami itu bersama Yesus. Dan saya puji Tuhan. Mulai hari itu saya gentar apapun. Kalau Tuhan bilang jangan. Gak berani saya. Gak berani. Mau gelar pendeta apapun. Kalau ngeyel sikat sama Tuhan. Betul. Bilang amin dulu. Tapi satu sisi dia Bapa yang luar biasa baik. Lebih baik dari Bapa yang paling baik di tempat ini. Percayalah. Gitu. Akhirnya saya renung, Tuhan kok kayaknya teguran Tuhan buat saya keras banget ya. Padahal saya cuma ngeyelnya begitu. Tuhan bilang cuma begitu. Engkau pendeta yang kutuntut darimu lebih dari jemaat. Tuh. Bilang amin Bapak Ibu. Ya, jadi semakin kita naik level dalam Tuhan, tuntutan Tuhan buat kita makin besar. Gak bisa main-main. Tapi dalam tuntutannya tetap ada belas kasihan Tuhan. Saya tetap diajarkan Tuhan untuk apa? Semakin sadar hidup saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Saya ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Itu saya sadar saudaraku. Karena itu saya kembali. Setiap kali saya pelayanan, rindu saya selalu sampaikan kepada umat Tuhan. Arahkan hati kita selalu kepada Yesus. Betul. Ya. Kenapa saya bilang tadi marah gak boleh? Karena marah itu penyebab celah terbuka. Setan bisa nyerang kita. Percayalah, jaga hati kita saudaraku. Saya pernah juga gara-gara marah ini ditegur Tuhan. Suatu saat saya habis pelayanan mendoakan orang terikat setan. Oh banyak setan lepas dari orang ini. Oh senang saya. Yes. Bebas orang itu. Amin. Begitu pulang ada orang nyerempet saya. Langsung. Naluri anak periuk keluar saudaraku. Kurang ajar. Tiba-tiba saya kejar. Wih pendeta kejar-kejaran sama orang. Kejar-kejaran hanya untuk bunyiin klakson. Tet, tet, tet. Setelah saya puas melampiaskan amarah saya itu. Saya malu sama Tuhan. Ya cuma sampai situ kualitas saya. Malamnya saya dikerjain, diserang lagi roh jahat Bapak Ibu. Jadi gara-gara marah doang kita bisa diserang. Karena itu dalam pernikahan kita harus ada damai sejahtera. Jangan ribut-ribut lagi. Setan bisa curi berkat Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Kalau Bapak Ibu melihat berkat Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Buat anak-anakmu, jaga hidup. Jaga perkataan, jaga hati kita. Jangan sembarangan lepas emosi begitu aja. Udah gak zamannya. Bilang amin. Suatu saat dulu saya pernah kerja di berkat kebaikan Tuhan. Saya dulu pernah merantau ke Amerika, kerja di sana. Pulang kerja pagi-pagi subuh. Pagilah jam 6. Di lampu merah mobil saya berhenti ditabrak sama wanita bule. Cedor. Ini perempuan gara-gara ngelihat saya dari kaca spion. Wih muka Asia galak lagi ya kan. Rambut gondrong. Kabur dia ketakutan. Wong. Kembali lagi. Walaupun udah merantau di negara orang. Naluri periuk mau keluar saudaraku. Wih enak periuk dia kan. Langsung pengen. Tuhan bilang jangan coba-coba kau kejar ya. Wih langsung diam saya. Takut ya sama Tuhan ya. Kalau komandan udah ngomong jangan coba-coba ngeyel. Saya diam. Beri kekuatan Tuhan. Tenang, tenang, tenang. Tenanglah jiwaku ya kan kayak Daud gitu Bapak. Tenang. Tenang saya.
Malamnya saya pelayanan. Pulang pelayanan capek. Saya buka sepatu, nyetir gak pakai sepatu, nyantai. Macet. Karena macet di sebelah saya ini daerah elit di tempat saya tinggal. Rumah di situ bisa jutaan US dollar. Satu rumah berapa juta US dollar. Saya bilang, Tuhan ini rumah keren banget. Arsiteknya siapa? Ini rumahku bagus banget ya kan. Ketika saya lagi begitu, tiba-tiba saya nyundul mobil orang. Duk. Begitu saya lihat darah Yesus. Apa? Ferrari saudaraku. Ferrari saya tabrak. Begitu saya turun, Tuhan, Ferrari baru masih mulus. Orangnya keluar bule tinggi besar. Saya keluar nggak pakai sepatu. Mungkin bulenya ngeliat saya, kasihan banget nih bocah ya. Sepatu aja nggak punya ya kan. Nyeker bawa mobil dia begini. Kemudian dia lihat bemper dia. That's okay. It's only a little scratch dia bilang. Cuma baret sedikit. You may go home dia bilang. Go home. Saya bilang, hah? Go home? Yes, you can go home. Puji Tuhan. Coba kalau tadi pagi perempuan yang nyundul mobil saya caci maki, saya kejar. Kira-kira apa yang terjadi buat saya? Suruh ganti tuh. Suruh ganti. Benar gak Bapak Ibu? Berlipat-lipat kali ganda. Itu Tuhan baik. Cara Tuhan melatih kita begitu Bapak Ibu. Katakan amin. Jadi saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Terimalah anugerah Tuhan. Saya percaya mulai hari ini apa yang dijanjikan Tuhan dalam berkat pasal 28 Ulangan akan menjadi bagian kita semua. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Mari kita sambut tubuh darah Tuhan Yesus, tubuh dan darah tercurah bagi kita. Haleluya. Dan darahmu, sama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bersama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari saudaraku dengan iman, dengan ucapan syukur sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan kami, keluarga kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga, bersama anak cucu tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku siang ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Mari dengan iman katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian, mulut diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai siang ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darah kami normal, tidak darah manis. Berkati jantungku sempurna, tidak pembengkakan jantung. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit liver. Kami tolak sakit ginjal, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa Bapak Ibu, minta sama Tuhan. Minta kesembuhan, minta pemulihan,
minta promosi, minta berkat, minta pasangan hidup, minta keturunan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua dengan roti mana setiap hari jua baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usahaku, karir diberkati Tuhan, berhasil ratusan kali ganda. Hari ini hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan saudara, mari setiap kita yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari siang hari ini kembali kita menaikkan syukur kita bagi Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, biarlah dari surga Engkau mengurapi agar minyak ini menjadi minyak urapan yang kudus, menyatakan mujizat-Mu, menyatakan kesembuhan bagi yang sakit, memberi kekuatan bagi yang lemah, bahkan melepaskan segala ikatan, kuasa dosa, roh nenek moyang, kuasa dosa dipatahkan dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, tundukkan kepala kita saudara. Haleluya Jesus, haleluya. Di siang hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan kembali mengingatkan kepada kami betapa pentingnya menjadi anak-Mu yang taat dan setia. Di dalam ketaatan dan kesetiaan akan datang berkat-berkat melimpah, seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Dalam setiap aspek kehidupan Tuhan berikan berkat. Ada berkat kemenangan, berkat pertolongan, kesembuhan, kesehatan, kekuatan. Terus mengalir, pemulihan mengalir dalam nama Yesus. Bahkan bukan hanya kami yang menikmati, anak cucu kami pun diberkati Tuhan. Anak cucu orang yang takut akan Tuhan diberkati luar biasa. Kami doa, segala yang jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Siapapun yang berusaha menyerang anak-anak kami, kami patahkan dalam nama Yesus. Segala pergaulan jahat, kuasa-kuasa kegelapan, roh gagal, roh penghalang untuk mereka bersinar, hancur dalam nama Yesus. Kau yang datang dengan pasanganmu, gandeng pasanganmu. Tuhan pulihkan setiap pernikahan. Biar di dalam pernikahan anak-anak Tuhan ada damai sejahtera, ada kasih mesra, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, melupakan yang lalu. Pulihkan pernikahan mereka, agar dari pernikahan mereka ini akan lahir keturunan-keturunan yang hebat di mata Tuhan. Berkati pernikahan mereka dengan anggur baru, dengan sukacita yang melimpah. Kami tolak segala roh jahat yang berusaha menyerang, mengganggu pernikahan anak Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Setan dipatahkan di tempat ini. Setan hancur, lepaskan kuasamu.
kutuk nenek moyang, kutuk dosa, dipatahkan di tempat ini dalam nama Yesus. Agar dari keluarga mereka, kami percaya akan mereka lihat berkat-berkat Tuhan mengalir melimpah dahsyat luar biasa. Terus berkati pelayanan gereja Tiberia, setiap cabang termasuk cabang Betos. Semakin banyak jiwa-jiwa baru Tuhan percayakan di tempat ini. Berkati terus pelayanan Ibu Gembala sidang kami, anak cucu menantu sehat, kuat, sempurna. Diberikan umur yang panjang, dipakai Tuhan dengan urapan-urapan yang baru. Kalau sebentar kami mau pulang, kami percaya malaikat menjaga kami. Kami tidak dikalahkan celaka dan mara bahaya. Saudaraku, siapkan hatimu, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus. Penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta